Oke guys, kembali lagi bersama saya Jamil Lanci. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada Anda bagaimana cara men-setup hotspot di Mikrotik menggunakan Winbox. Sehingga kita bisa berjualan voucher WiFi. Tidak hanya itu, tapi juga bagaimana cara mengganti tampilan login dan juga melimit kecepatan dan juga waktu untuk setiap user pada hotspot Mikrotik. Cara ini bisa memberikan kesempatan Anda untuk internetan gratis dengan prinsip jika kamu membantu, pasti kamu akan dibantu. Langsung aja lah ke tutorialnya. Oh ya, satu lagi. Di dalam video ini saya tidak hanya memberikan langkah-langkah yang tanpa penjelasan, tapi juga ada sedikit penjelasan-penjelasan yang lumayan banyak. Ya, seperti itulah. Jadi kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian hanya ingin membuat hotspot di Mikrotik untuk jualan WiFi aja, kalian bisa skip penjelasan yang ada di dalam video dan hanya mengikuti langkah-langkah tutorial bagaimana cara membuat hotspotnya saja. Jika kalian membutuhkan penjelasan untuk pengetahuan, meskipun hanya sedikit, kalian bisa mendengarkannya. Yuk, tanpa basa-basi langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya memiliki kecepatan di WiFi utama 30 MB. Nah, di sini kita coba speed test dulu ya. Apakah benar 30 MB kecepatan kita? Nah, nanti ketika kita membuatkan hotspot di Mikrotik, kita bisa men-setup kecepatan di setiap user sesuai keinginan kita. Jadi nggak akan mengganggu kecepatan di WiFi utama. Nanti kalau kita jual banyak yang beli, kita lihat bang, nggak, tenang aja. Nah, di sini nggak benar-benar 30 MB sih emang. Oh ya, di sini saya membuat video tutorial bagaimana cara men-setupnya di toko, dan saya di sini hanya memberikan penjelasan lebih detailnya. Mengapa saya pilih itu, mengapa saya akan ada detail atau penjelasan lebih lanjut di sini, karena saya nggak mungkin buat video penjelasan di sana karena di sana sangat ramai, ada suara-suara anjing, ada suara-suara burung, motor lewat dan lain-lain. Oke, di sini ada banyak cara atau dua cara masuk ke Mikrotik dengan Winbox. Yang pertama, kita bisa konekkan dulu ke WiFi yang udah di setup di Mikrotik. Kalau benar-benar Mikrotik baru, kita bisa menyambungkannya dengan kabel antara Mikrotik dan laptop atau PC kita. Nah, di sini saya menggunakan WiFi ya karena sudah men-setup, dan saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara membuat vouchernya. Jadi saya nggak buat dari awal, tapi ini bisa dilakukan dari awal. Nah, setelah itu kita buka Winbox-nya karena di sini saya sudah login. Nah, Winbox akan mendeteksi Mikrotik yang kedetek. Nah, setelah itu kita login dengan password admin, login dan password yang sudah kita rubah tadi. Cara yang pertama, kita harus men-setup IP address pada Ether 1 dan juga WLAN, karena Ether 1 nanti yang akan terhubung dengan modem. Jadi IP public dari modem yaitu 192.168.1.1. Jadi kita harus men-setup di Ether 1 atau yang akan terhubung ke modem nanti ke 192.168.1.2 supaya bisa saling bertukar data, atau sang Mikrotik akan mendapatkan internet dari modem WiFi. Cara setupnya bagaimana ya? Klik tambah, setelah itu kita ketikkan biasa. Nah, di sini /24 berfungsi untuk subnetting. Nanti kalian akan bisa mempelajari lebih lanjut di pelajaran tentang IP address ya. Kalau di sini saya membahas tentang itu akan lama sekali videonya. Nah, kita enter 1 yang akan terhubung ke modem nanti, dan juga kita setup ke WLAN atau yang akan memancarkan sinyal nanti. Kenapa di sini saya menggunakan 10 ya? Biar keren aja atau biar beda-beda aja lah. /24 nanti akan dapat di subnetting. Ganti WLAN. Oh ya, jangan lupa kalian klik OK ketika sudah ya, karena di sini saya sudah men-setupnya, makanya saya mengklik cancel. Setelah itu kita bisa setting ke interface. Nah, biasanya di awal sekali setup, baru buka Mikrotik pertama kalinya, di sini WLAN-nya belum aktif ya. Nah, di sini saya sudah run karena saya sudah aktif. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu, lalu setelah itu klik centang untuk mengaktifkan. Setelah itu kita klik 2 kali, kita bisa men-setup pergi ke wireless. Habis itu mode kita ganti AP bridge untuk memfungsikan WLAN-nya nanti sebagai pemancar sinyal atau pemberi sinyal WiFi dari Mikrotik ke pengguna hotspot nantinya.
Nah, untuk SSID, kalian buat sekreatif mungkin. Tunjukkan bahwa WiFi ini ya dijual gitu. WiFi ini dijual dan kalian bisa menunjukkan ke orang-orang tanpa harus keluar-keluar atau memberitahukan satu persatu. Karena di sini kan mungkin banyak orang-orang yang nyari WiFi gratis. Jadi ketika ada melihat WiFi yang tanpa keamanan, diklik, oh ternyata di dalamnya ada voucher, harus membeli terlebih dahulu. Jadi cara ini sangat efektif. Nah, saya menggunakan nama Bu Aji WiFi cuma 5K. Bu Aji itu nama ibu, ya dikenalnya ibu saya di sini. Karena ibu saya juga punya warung, jadi ya mudah banget untuk dikenal. Langkah selanjutnya gitu, kita harus setting DNS. Nah, kita bisa men-setting DNS seperti ini, 8.8.8 sama 8.8.4.4 DNS Google aja ya biar gampang. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik Allow Remote Access. Nah, jangan lupa klik OK. Setelah itu kita pergi ke Firewall, kita pergi ke NAT, biasanya di awal di filter rules. Kita pergi ke General dan kita setting out interface-nya Enter 1 atau langsung klik bawah, pasti langsung muncul Enter 1. Setelah itu kita pergi ke Action, lalu kita ubah dari Accept ke Masquerade. Jangan lupa klik OK. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke IP routes atau kita mengatur gateway dari Nekrotik. Gateway-nya kita kasih apa? Kita kasih IP public atau IP modem bawaan dari manapun, IndiHome, Business, CPN, tergantung IP kalian. Nah, IP public dari modem itu apa? Kita taruh di gateway. Karena saya sudah ada, nah saya akan memberitahukan bagaimana cara memberikannya. Klik plus, setelah itu ke gateway 192.168.1.1 karena itu adalah IP public dari modem IndiHome saya. Klik OK jangan lupa ya, karena sudah ada saya enggak. Dan untuk WLAN sama Ether tadi, ketika kita sudah men-setup IP address, otomatis di sini akan nggak isi, jadi nggak usah panik. Setelah itu kita bisa pergi ke IP hotspot untuk men-setup hotspot. Nah, di sini kenapa saya tidak membuatnya dari awal? Karena di sini saya sudah ada pelanggan aktif. Nah, ketika kita men-settingnya dari awal ya bakal marah-marah nanti orang-orang ketika hilang semua usernya. Nah, biasanya ke servers. Nah, langsung kita ke hotspot setup, kita pilih WLAN karena WLAN nanti yang akan kita buatkan hotspotnya. Nah, setelah itu ini local address, ketika kita sudah mengatur di IP address yang pertama tadi, ini otomatis keisi. Nah, ini adalah range IP atau batasan berapa dari berapa orang yang akan mendapatkan IP secara DHCP atau secara otomatis. Nah, kita /24 tadi ya, berarti kelas C bisa sekitar 250-an orang. Ya nggak mungkin sebanyak itu sih emang. Untuk gampangnya ya langsung next aja lah. Nah, ini next. Nah, jangan lupa DNS server tadi di setting seperti ini, sama seperti tadi. Nah, ini DNS name untuk lokal hotspot kita ya. Kita bisa gunakan nama kita aja biar mudah. Nah, jika ini sudah pernah, akan terlewat jika kalian belum. Nanti kalian akan bertemu atau di langkah selanjutnya yaitu membuat default user. Nanti akan ada admin dan passwordnya kosong, itu langsung oke aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita akan, nah di sini sudah double ya karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya akan menghapus yang kedua tadi yang saya barusan buat. Setelah itu di server saya ganti ke profil hsprof1 lagi. Nah, setelah itu pergi ke user profiles untuk membuat voucher tadi ya. Nah, di sini saya sudah membuat 1, 2, 3 MB, saya hapus dan saya akan membuatnya ulang supaya kalian tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini kita klik 1 MB supaya nanti yang beli ini dapat kecepatan 1 MB. Nah, di sini cara membatasinya kita bisa lihat di sini 1 MB yang awal itu untuk upload dan 1 MB yang kedua itu untuk download, kecepatan download. Klik OK. Setelah itu kita bisa pergi nambah lagi kecepatan 2 MB. Sama seperti tadi caranya, yang pertama itu upload dan kecepatan di sebelah slash itu untuk kecepatan download. Sampai ke cara yang apa, sampai kita bikin 3 MB supaya nanti kalian percaya bahwa ini benar-benar melimit kecepatan. Dan uploadnya 3 MB. Oke.
Setelah itu kita pergi ke users untuk membuat user tadi ya. Namanya atau usernya 100 dan passwordnya 100. Profilnya kita ganti yang ke 1 MB untuk melimit ini. User 100 mendapatkan kecepatan 1 MB, dan user 200 yang kedua, password juga 200 biar gampang lah ya, dan akan mendapat kecepatan 2 MB. Yang ketiga 300 dan password 300 supaya mendapatkan kecepatan 3 MB. Kita setting supaya mendapatkan kecepatan 3 MB. Nah, di sini bagaimana cara melimit waktu? Kan ini melimit kecepatan. Ini cara melimit waktu. Kita ke limit, habis itu ke limit uptime. 2 digit pertama dari limit itu detik. 2 digit berikutnya itu menit. 2 digit lagi sebelahnya itu jam. Nah, jadi kita bisa sesuaikan nanti berapa jam orang akan aktif di Mikrotik. Nah, kita di sini setting 10 menit aja ya, buat contoh aja. Nah, di sini kita coba kecepatan tes yang yang user 100 tadi, apakah benar-benar 1 MB atau yang lain. Nah, kita matikan dulu yang AJ, lalu kita coba ke user yang 100. Ya, tentu saja login terlebih dahulu lah ya. Login 100 dan passwordnya 100. Nah, dia nggak akan mendapatkan lebih kecepatan dari 1 MB, padahal internet utama kita tadi 30 MB. Ya karena kita sudah melimitnya supaya nggak dapat banyak-banyak lah, kita tetap dapat internet kenceng dan juga berkesempatan untuk gratis. Nah, benar-benar 1 MB kan cuma. Nah, kita langsung coba ke yang 3 MB, apakah benar-benar 3 MB. Kita matikan dulu yang ke 100, yang user 100. Kita login ulang menggunakan user yang 300. Apakah kecepatannya naik ke 3 MB? Boom. Speed test. Nah, kecepatannya naik dari 1 MB yang pertama menjadi 3 MB. Nah, kalian bisa menggunakan sistem ini untuk jenis-jenis pembeli ya. Nanti ada yang bulanan, mingguan, atau harian. Nah, tentu saja kalian akan memberikan kecepatan yang berbeda, karena orang yang memberikan kepastian harus diberikan sesuatu yang spesial. Bulanan itu kepastian, dan kalau yang harian itu kadang seminggu sekali, kadang sebulan cuma 3 kali. Itu sesuatu yang nggak pasti, jadi kasih 1 MB atau 2 MB aja lah. Nah, yang bulanan kalian kasih kecepatan yang istimewa 5 MB atau mungkin lebih. Nah, di sini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara merubah tampilan login. Nah, semula kan kita menggunakan tampilan login yang biasa. Nah, cara merubahnya gimana? Nah, ini caranya. Untuk saja yang pertama kita harus menyiapkan tampilan login yang akan kita rubah. Caranya gampang, kalau kalian belum bisa download yang free ya, supaya nggak ada lisensi atau kita nggak mencuri punya orang lain, karena ini dibagikan secara gratis. Kalian bisa download template login buat Mikrotik free gitu. Nanti akan banyak sekali di Google yang memberikan juga banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara drag and drop, atau kita klik habis itu tarik. Setelah itu kita drop di atasnya hotspot, kita lepas. Nah, dia akan otomatis mengupload dan tampilan login yang baru sudah ada. Nah, cara mengubahnya gimana? Kita pergi ke IP hotspot, ke server profiles, habis itu ke hsprof1, kita ubah HTML directory-nya ke AJ. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita coba lagi ya, apakah sudah berubah tampilannya. Nah, kita coba login ke yang 200 mungkin ya, biar yang 2 MB tadi juga kebukti bahwa benar-benar kecepatannya 2 MB. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita login lagi menggunakan user yang 200. Nah, tampilannya di sini sudah berubah menjadi tampilan baru yang sudah kita upload. Sebelumnya kan kita menggunakan tampilan login bawaan Mikrotik yang sudah saya edit sedikit. Nah, ini tampilan login yang baru. Simple banget kan? Nah, di sini kita login menggunakan yang 200 dan kita speed test juga apakah kecepatannya sama.
Kita coba yang 200 tadi kecepatannya 2 MB ya. Nguploadnya sama-sama 1 MB, yang 123 uploadnya 1 MB karena upload mungkin nggak terlalu penting mungkin. Nah ini 2 MB, dia tidak akan mendapatkan kecepatan lebih dari 2 MB karena sudah saya limit ya 2 MB. Ini fungsinya limit supaya kalian di internet utama tidak mengurangi kecepatan kalian main PUBG, main Mobile Legends atau main game-game lain nggak akan nge-lag kalau di wifi utama. Kalau di wifi ini juga nggak nge-lag, tapi ya mungkin kecepatannya lebih lambat dari internet utama. Ya nggak apa-apa, apa sih yang kalian harapkan dengan harga 50.000 sebulan dan unlimited, ya kan? Iya, standar untuk YouTube 40 resolusi 480 nggak akan nge-lag. Ada satu pertanyaan, apakah kita harus menggunakan laptop terus untuk membuat voucher atau user di Mikrotik? Jawabannya tidak. Jika kalian sudah selesai men-setup Mikrotik seperti halnya yang saya lakukan tadi di tutorial, kalian bisa membuat voucher atau user di Mikrotik menggunakan HP kalian aja. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Oke guys, langkah pertama kita bisa pergi ke pengaturan, lalu kita nyalakan WiFi terlebih dahulu. Kita hubungkan ke SSID atau WiFi yang sudah kita setting di Mikrotik tadi. Dan kita login menggunakan salah satu user yang udah kita buat. Nah, setelah itu pergi ke browser kalian. Saya di sini menggunakan Chrome. Lalu ketikkan alamat IP pada header 1. Lalu klik enter. Kita login menggunakan password kita. Nah, kalian akan diarahkan di pengaturan Mikrotik pada tampilan HP. Jadi kalian tidak perlu menggunakan PC atau menggunakan Winbox lagi untuk mengatur atau membuat user. Hanya melalui HP kalian bisa men-setup kecepatan, melimit waktu, dan juga melihat siapa aja yang aktif dan menonaktifkan. Jadi kalian bisa membuat user-user untuk harian. Gampang banget kan? Untuk cerita bagaimana aku bisa internetan gratis atau bagaimana perjalanan aku mencapai titik internetan gratis, mungkin akan kumpulkan video lain ya. Gak usah digabung di sini karena video ini aja udah lama banget. Nanti kalian bosan nontonnya. Ya cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. See you in the next video.